Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adadamullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review. Ada beberapa pokok pembahasan tentang literatur review yang saya akan bahas. Yang pertama, pengertian literatur review. Yang kedua, tujuan literatur review. Yang ketiga, teknik melakukan literatur review. Yang keempat, alasan melakukan literatur review. Yang kelima, tahap literatur review. Yang enam, sumber literatur review. Yang ketujuh, pembahasan dalam literatur review. Yang delapan, menguraikan literatur review. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ada beberapa pengertian tentang literatur review. Pertama, literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian yang dilakukan. Tinjauan literatur merupakan tinjauan yang komprehensif dari penelitian yang sebelumnya mengenai topik tertentu. Tinjauan literatur dibuat untuk menyusun kerangka berpikir yang jelas dalam rangka pemecahan masalah yang sudah diuraikan pada perumusan masalah. Tinjauan literatur sebagai gambaran untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang telah diketahui tentang suatu topik dan apa yang belum diketahui. Dua, menetapkan dasar pemikiran atau kebutuhan untuk penyelidikan baru. Terdapat tiga aspek utama dalam melakukan tinjauan literatur review. Yang pertama, survei artikel, yang penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik masalah yang diminati. Yang kedua, memberikan evaluasi secara ringkas gambaran mengenai penelitian sebelumnya. Tiga, hasil tinjauan literatur adalah mendapatkan masukan yang terkait dengan isu hasil penelitian yang terbaru hingga terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara jelas posisi penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa tujuan dari literatur. Pertama adalah memahami hasil penelitian sebelumnya yang terkait erat dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua, menghubungkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang lebih luas. Pembahasan yang dilakukan dalam tinjauan literatur adalah biasanya memahami tentang isu terbaru yang sedang hangat, mengisi celah atau peluang masalah yang dapat diselesaikan, dan memperluas studi sebelumnya. Dengan menggambarkan piece of puzzle, orang akan menggambarkan significance of the problem. Selanjutnya, evaluasinya pada organisasi dan terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Nah, untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mencari kesamaan. Seorang peneliti dapat melakukan kajian atau tinjauan literatur pada penelitian sebelumnya untuk mendapatkan kesamaan penelitiannya yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, kedua, mencari ketidaksamaan, kontras. Teknik ini melakukan tinjauan literatur penelitian sebelumnya dengan cara menemukan perbedaan di antara beberapa literatur yang ada. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan peluang kepastian bahwa penelitian yang dilakukan tidak duplikasi dengan penelitian orang lain. Selanjutnya itu memberikan pandangan atau kritik. Teknik ini adalah melakukan review terhadap penelitian orang lain dengan tujuan untuk membuat atau memberikan pendapat terhadap sumber yang dibaca. Teknik ini diperlukan pengetahuan yang cukup pada topik yang dibahas, karena biasanya pendapat yang diberikan berupa masukan atau sanggahan terhadap penelitian yang dilakukan. Selanjutnya itu membandingkan atau synthesize. Teknik ini adalah melakukan review terhadap penelitian sebelumnya dengan menggabungkan beberapa sumber menjadi sebuah ide baru atau pemahaman baru. Selanjutnya itu meringkas, summarize. Pada teknik ini dilakukan review terhadap penelitian yang sebelumnya dengan cara meringkas. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan.
Tinjauan literatur review merupakan pekerjaan yang sangat penting dalam penelitian sangat penting karena sejumlah alasan. Ada beberapa alasan untuk melakukan sebuah literatur review. Yang pertama adalah tinjauan literatur memaksa orang penulis untuk mendidik dirinya sendiri, memperbanyak informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipilih. Yang kedua, tinjauan literatur menunjukkan kepada pembaca bahwa penulis memiliki pemahaman yang kuat tentang topik penelitian yang dipilih. Yang ketiga, tinjauan literatur untuk menginterpretasikan dan cari gap atau kesenjangannya. Yang keempat, tinjauan literatur ini menjadi dasar kita untuk penelitian yang berikutnya. Nah, dalam melakukan tinjauan literatur terdapat beberapa tahapan yang perlu dipahami. Yang pertama, formulasikan permasalahan. Pilih topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, temukan literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran overview dari suatu topik penelitian melalui dari gambaran secara umum sampai dengan topik yang khusus. Yang ketiga, melakukan tinjauan literatur mencakup tinjauan komprehensif dari topik umum. Nah, contohnya, jika ada peneliti tentang apakah penyalahgunaan alkohol mengarah pada kecenderungan untuk melakukan kekerasan, maka perlu memiliki tinjauan umum tentang masalah penyalahgunaan narkoba, bukan hanya penyalahgunaan alkohol, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi semua jenis kejahatan. Pertama, tinjauan literatur ini harus dimulai dengan topik umum penyalahgunaan zat dan bagaimana pengaruhnya terhadap semua jenis. Yang kedua, harus membahas berbagai jenis penyalahgunaan zat, yaitu penyalahgunaan obat resep, penyalahgunaan alkohol, dan sebagainya. Yang ketiga, perlu membahas pengaruh penyalahgunaan zat pada jenis kejahatan umum, misal pencurian kecil, kejahatan properti, kejahatan kekerasan, dan lain-lain. Yang terakhir, perlu memfokuskan pada subtopik utama penyalahgunaan alkohol, yaitu dampak psikologis dan perilaku dan lain-lain, dan pengaruhnya langsung pada melakukan kejahatan kekerasan. Nah, kunci dari tinjauan literatur yang baik adalah kemampuan untuk menyajikan temuan sedemikian rupa sehingga menunjukkan pengetahuan penelitian dengan cara yang jelas dan konsisten. Sumber literatur review. Sumber yang paling umum dan paling tepat untuk dijadikan dan digunakan sebagai bukti dalam tinjauan suatu topik adalah artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal dan buku. Nah, ada beberapa sumber yang dapat kita gunakan sebagai tinjauan, tidak hanya jurnal dan buku. Contoh adalah jurnal ilmiah. Artikel atau jurnal ilmiah dengan bidang ilmuwan yang sama akan sangat membantu sebagai sumber literatur untuk jurnal yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, seminar, proceeding seminar, atau biasa disebut dengan seminar, memiliki posisi yang hampir sama dengan jurnal ilmiah. Hanya saja proceeding seminar lebih dikhususkan pada hasil dari sebuah konferensi ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai prasyarat dalam menyelesaikan sejarah, sarjana S1, magister, dan dokter atau S3. Buku adalah sumber literatur untuk penulisan artikel atau jurnal ilmiah. Sebuah buku berisi pembahasan ilmiah bidang keilmuan tertentu. Satu hal yang perlu kita perhatikan jika menggunakan buku sebagai sumber literatur review adalah tahun terbit, dan topik pembahasan yang benar-benar berkaitan dengan topik atau tema jurnal yang kita buat.
Selanjutnya itu fokus pembahasan. Fokus pembahasan dalam tinjauan literatur dapat berbeda-beda sesuai dengan rumusan masalah, research question, dan penelitian yang dilakukan. Dan dari penelitian yang dilakukan ada beberapa. Satu, ketika kita mengidentifikasi dan menjelaskan konsep-konsep dalam tinjauan literatur, pasti untuk menekan pada apa temuan atau kontribusi dari penelitian sebelumnya. Dua, pada saat mengidentifikasi dan menjelaskan penelitian sebelumnya, kita harus menjelaskan secara menyeluruh dan boleh dicantumkan satu demi satu. Selanjutnya, dalam menjelaskan hasil dari tinjauan literatur, peneliti harus bisa mengaitkan penelitian satu dengan yang lain. Selanjutnya, secara umum, tinjauan literatur akan memiliki satu dari tiga jenis fokus pembahasan. Yang pertama adalah ulasan dapat bersifat integratif, merangkum penelitian sebelumnya berdasarkan hasil penelitiannya. Fokus pada teoritis, mengidentifikasi dan mengkritisi kemampuan teori yang digunakan dalam menjelaskan semua fenomena. Yang ketiga adalah fokus pada metodologis, menyoroti pendekatan metodologis yang digunakan dan kontribusi masing-masing penelitian. Fokus pada rumusan masalah, research question, yang akan atau sedang diteliti, dan mengorganisasi pembahasan mulai dari topik umum yang sangat luas ke masalah spesifik. Pada akhir dari tinjauan literatur, penelitian harus memiliki pemahaman atau kemampuan yang kuat tentang apa yang sudah diketahui tentang topik yang diteliti dan apa yang belum diketahui. Oleh karena itu, peneliti harus menyampaikan ide dengan baik tentang apa akan diteliti dan kontribusinya yang diberikan. Terlepas dari fokus pembahasan, sangat penting bahwa ada aliran di seluruh tinjauan literatur, menghubungkan konsep-konsep secara baik. Berikut ini merupakan kesalahan umum yang sering terjadi dalam menjelaskan hasil dari tinjauan literatur. Merangkai serangkaian kalimat atau paragraf yang menjelaskan mengenai penelitian A yang menemukan ini, penelitian B menemukan ini, dan penelitian C menemukan ini. Tinjauan literatur tidak boleh dibaca seperti serangkaian penjelasan tentang penelitian secara individu. Selanjutnya itu menguraikan tinjauan literatur. Sekarang jelas bahwa tinjauan literatur bervariasi tergantung pada rumusan masalah yang diteliti, sehingga kita perlu membahas proses penjabaran. Garis besar ini penting. Penjabaran dalam literatur itu hal ini merupakan langkah paling penting dalam menulis literatur itu yang baik. Garis besar ini penting karena mempunyai 3 tinjauan. Yang pertama adalah sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan dan mengubah ide. Yang kedua, sebagai mekanisme mengurutkan ide-ide itu, dan sebagai rencana umum untuk mengkomposisikan beberapa ide yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Garis besarnya hanya ada pedoman untuk mempermudah dalam menuliskan apa yang ingin disampaikan. Langkah pertama dalam membuat garis besar adalah 1. Memilih topik umum untuk dipelajari. Pilih satu topik yang menarik. 2. Menambahkan bukti ke topik umum yang mengarah ke topik yang lebih spesifik. Pikirkan proses ini mirip dengan membangun puzzle. Selanjutnya, literatur review disebut juga tinjauan. Kesimpulan adalah literatur review disebut juga dengan tinjauan literatur. Literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian yang dilakukan. Tujuan literatur sebagai gambaran umum untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang diketahui tentang suatu topik dan apa yang belum diketahui. Dengan demikian menetapkan dasar pemikiran untuk menyelidikkan hal baru. 3 aspek utama dalam melakukan tinjauan literatur review, yaitu survei, artikel yang terkait dengan isu, topik masalah yang kita minati.
2 itu memberikan evaluasi secara ringkas gambaran mengenai penelitian sebelumnya. 3 mendapatkan masukan yang terkait dengan isu hasil penelitian yang terbaru hingga terlama sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara jelas posisi penelitian yang dilakukan. Beberapa sumber yang dapat digunakan sebagai tinjauan literatur yaitu jurnal ilmiah, jurnal ilmiah, seminar, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan jenis sumber alternatif lainnya seperti halnya koran, majalah, dan internet lainnya. 5 cara untuk melakukan review: mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, dan membandingkan, dan meringkas. Dan cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang literatur review dalam metodologi. Sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.